bukan elang. Otan jadi keinget kalau berdasarkan kitab Primbon Jawa, jika mimpi melihat atau kehadiran burung elang, maka itu pertanda akan meraih kesuksesan alias beruntung. Kepercayaan seperti ini gak cuma di tanah Jawa aja, teman. Bagi masyarakat Karo, burung elang disakralkan atau dianggap suci. Sehingga apa yang dilakukan si elang jadi dikaitkan sebagai pertanda. Jika si burung elang terbang di atas rumah misalnya, maka dianggap itu pertanda hujan atau bahkan akan adanya kematian bagi penghuninya. Namun, Otan percaya mitos tersebut diwariskan turun-temurun agar kita semua menghargai kehidupan si elang dan menjaga kelestariannya. Otan sih yakin kamu akan membawa pesan yang baik-baik aja, ya kan Sob? Wih, kumpul-kumpul kok gak ngajak Otan sih? Nah, Otan punya ide. Gimana kalau kita adakan lomba saja? Siapa yang paling banyak menunjukkan keahliannya, dialah yang jadi pemenangnya. Kita mulai dari elang yang terberat ya. Ini dia, elang laut Steller. Kali ini kita akan coba memanggilnya dan melihat bagaimana cara dia terbang untuk menangkap mangsanya. Untuk memancingnya, kita menggunakan potongan daging sapi berukuran sedang dan harus digerak-gerakan seperti ini. Kenapa? Karena elang sangat suka sekali sesuatu yang aktif. Mari kita perhatikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Wow, dia berhasil teman. Coba kita lihat tayangan lambatnya ya. Sebelum dia terbang, dia akan melihat ke arah mangsanya terlebih dahulu. Setelah mengunci targetnya, dia akan mendorong tubuhnya menggunakan kedua kaki agar melesat cepat. Lihat saja ukuran sayap sobat Otan ini, sangat besar. Gak heran kalau dia bisa melaju begitu cepat ya. Elang menggunakan sayapnya dengan baik untuk mengatur kecepatannya. Kamu memang hebat Sob, tapi Otan masih penasaran nih, seberapa kuat sih cengkraman kakimu? Oke, untuk membuktikan kekuatannya, Kak Fira akan coba memberinya buah apel nih teman. Lihat, dia langsung mencengkram dan membawanya pergi. Yap, tapi naluri alaminya seperti itu teman. Dia akan mencengkram mangsanya, lalu membawanya ke tempat yang lebih aman sebelum memakannya. Tapi kalau kalian perhatikan lebih dekat, cakarnya yang panjang digunakan untuk mengunci mangsanya. Sekarang kita cek bekas cengkraman elangnya ya. Wah, apelnya jadi berlubang teman. Sungguh kuat cengkramanmu Sob. Gak kebayang deh kalau cakar ini bersarang di mangsa sebenarnya. Pasti dia akan terluka berat dan tidak berdaya. Untuk percobaan yang terakhir, kali ini kita akan memberinya daging sapi dengan potongan yang besar. Kira-kira bagaimana cara dia memakannya ya? Dan seberapa kuat kekuatan paruh elang ini? Daging yang kita gunakan adalah daging sapi dengan banyak urat dan lemak. Pastinya daging jenis ini akan lebih susah dirusak jika menggunakan kekuatan tangan manusia. Sekarang langsung aja kita kasih yuk. Wah, dia bawa menggunakan paruhnya tuh. Kemudian kedua kakinya digunakan untuk mencengkram daging. Dan lihat, betapa mudah si elang mengkoyak daging sapi itu. Padahal kalau dilihat secara kasat mata, paruh elang ini terlihat tidak tajam ya. Tapi karena bentuknya yang melengkung dan juga paruh yang kuat, sehingga ia mampu dengan mudah mengkoyak daging tersebut. Keren Max, keren maksimal. Kali ini burung hantu elang Eurasia akan kita tes kemampuan terbangnya. Kalau burung elang dipancing dengan potongan daging sapi, burung hantu lebih suka dengan potongan daging ayam.
Apakah Sobat Totan mampu menaklukkan tantangan yang pertama ini? Mari kita lihat. 1, 2, 3. Wow! Meskipun tidak secepat burung elang, tapi kamu berhasil terbang dengan baik kok. Otan bangga sama kamu. Oh ya teman, kalau kalian perhatikan lebih dekat, cara mereka terbang memiliki perbedaan loh. Pertama, dimulai dari posisi awal terbangnya atau kuda-kuda. Burung elang terlihat lebih siap, sehingga mampu mendorong tubuhnya lebih besar ke udara dan terbang lebih tinggi. Sedangkan burung hantu memang mendorong tubuhnya menggunakan kedua kaki, tapi tidak sekuat burung elang. Sehingga ketika terbang, di awal dia akan terbang rendah, kemudian naik sebelum dia landing. Memang kemampuannya ini didapat dari kebiasaan mereka berburu ya teman. Elang biasa terbang tinggi untuk mengintai mangsanya, sedangkan burung hantu tidak. Tapi buat Otan sih, kalian berdua memang memiliki kemampuan terbang yang baik sob. Soalnya kan Otan nggak bisa terbang kayak kalian. Tapi Otan jadi keinget lagi nih sama mitos soal si burung hantu. Dahulu banyak orang yang percaya adanya mitos kalau mendengar suara si burung hantu juga dapat diartikan sebagai pertanda kematian. Serem. Konon, jika burung hantu hinggap di atap atau pagar rumah, artinya si penghuni rumah itu akan ditimpa kemalangan. Tapi ada juga mitos yang mengatakan kalau suara dia terdengar di dekat rumah dapat diartikan adanya ibu yang sedang mengandung. Unik juga ya. Eits, jangan ngeraguin kemampuan Sobat Totan yang satu ini ya. Biar tubuhnya kecil, tapi dia juga cukup mahir kok untuk melakukan aksi-aksi seperti tadi. Gak percaya? Oke, langsung aja kita buktikan. Serak Jawa ini spesial loh. Jadi tantangannya bukan cuma terbang ke kipernya ya, tapi kita buatkan sedikit rintangan untuk membuktikan kemampuan terbangnya. Apakah dia mampu terbang mulus seperti burung-burung tadi? Mari kita lihat. Ayo sob, kamu pasti bisa. Fokus, tarik nafas dalam-dalam, dan kerahkan kemampuan terbaikmu. Apa Otan bilang? Sobat Otan ini kecil-kecil cabai rawit. Meskipun ada rintangannya, dia tetap bisa terbang dengan baik tuh. Kita lihat dengan tayangan lambat ya. Meskipun serak Jawa ini masih muda dan belum genap 2 bulan, tapi kemampuan terbangnya jangan diragukan lagi ya teman. TOPBGT alias top banget. Dia mampu mengendalikan sayapnya untuk bermanuver melewati pepohonan itu. Ya meskipun masih terkena ranting, tapi dia tetap mampu kok terbang sampai ke kipernya. Good job sob. Pertunjukan masih belum selesai. Serak Jawa ini masih mau menunjukkan keahliannya. Kali ini kita ajak Kafira dan Kamelda untuk menjadi rintangannya. Tapi sebelum kita mulai, Otan punya pertanyaan buat teman di rumah. Kira-kira si serak Jawa ini akan terbang tinggi atau terbang rendah seperti di awal tadi ya? Nah, kalau sudah ada jawabannya, disimpan baik-baik ya. Nanti semuanya akan terjawab setelah Sobat Totan melakukan aksinya. Kamu siap sob? 1, 2, 3. Wah, dia terbang tinggi melewati Kafira dan Kamelda teman. Pasti teman di rumah gak nyangka kan? Dikirain Sobat Totan ini bakal terbang rendah seperti tadi, lalu masuk ke rintangan yang sudah dibuat Kafira dan Kamelda. Tahu-tahunya
dia malah terbang tinggi di atas Kafira dan Kamelda tuh. Ini bisa saja terjadi dikarenakan Serak Jawa memang belum pernah dilatih terbang dengan rintangan seperti itu. Sehingga dia menganggap bahwa rintangan tersebut adalah ancaman. Dan akhirnya dia memilih untuk terbang tinggi dan menghindarinya. Seperti kita ketahui ya teman, burung hantu ini punya sifat pemalu. Untuk bisa dekat dengan dia, dibutuhkan cara khusus dan waktu yang cukup sampai dia benar-benar merasa aman dan nyaman dengan kita. Kalau hubungan keduanya sudah dekat, itu bakal mempermudah untuk melatih sobat otan ini. Oke deh kalau begitu, karena keduanya membuat teman di rumah terhibur, jadi otan putuskan kalian menjadi pemenang bersama pada adu kemampuan kali ini. Yeay! Selamat ya sob! Next harus latihan lebih rajin lagi ya, supaya kemampuan kalian makin terasa.